Terlihat Chika dan manajernya yang bernama Kimura sedang ngopi di kedai yang ternyata Kimura adalah juniornya. Jika waktu dulu, di sini dia senang sekali karena bisa ngopi bareng abangnya, meskipun sudah menjadi, jika di mana saat Chika masih menjadi gaju, dia selalu menghibur Kimura ketika bersedia. Untuk itulah Kimura menganggap Chika seperti saudaranya. Hal itu membuat Chika jadi sedikit lega, karena sejak berubah menjadi, jika pandangan orang-orang terhadapnya bukanlah takut, melainkan pandangan mupeng mendengarkan itu, Kimura langsung naik darah dan berjanji akan menghajar orang-orang yang melakukan hal itu kepada Chika. Namun mau bagaimana lagi? Karena sekarang Kazu menjadi sangat manis. Akhirnya Chika menyuruh Kimura untuk melanjutkan minum-minumnya. Untuk menghormati momen bersama abangnya, Kimura menunjukkan kebiasaan lama, ketika minum bersama abangnya yaitu berteriak setelah minum. Dengan hanya memakaikan jaket saja. Keren tapi di luar dugaan, ternyata Kimura juga ngefans dengan jika sampai-sampai Kimura memakai kancut bergambar. I love jika hal itu, jika yang tadinya bersemangat menjadi lemas lagi, ternyata gimana juga Mupen, ketika melihat jika setelah jadian itu mudah menjadi salah tingkah. Dengan keadaan tersebut, si berpindah ke markas babi sini. Bab menjelaskan bahwa akan ada wawancara radio dan nanti di acara tersebut Gogo akan diwawancarai dengan saingannya. Bab juga berpesan agar jangan sampai kalah di ajang tersebut. Baik. Tiba saatnya acara wawancara. Radio di situ diperlihatkan bahwa Kokudol diwawancarai bersama grup idol pendatang baru yang bernama Bon MS. Kokudol memberi salam dengan penuh semangat. Sedangkan MS biasa-biasa saja. Ketika ditanya tentang kesibukan idol, Kokudol menjawab dengan alasan yang biasanya dilakukan idol tahun 80-an. Sedangkan untuk MS alasannya sangat manis dan kekinian. Ketika ditanya makanan favorit, jawaban Kokudol jauh dari kesan imut, sedangkan MS lagi-lagi sangat menunjukkan keimutan seorang idol. Dan ketika tentang hal yang membuat cemas seorang idol, Meri menjawab dengan hal-hal baru yang terjadi di balik kancut manis yang dipakainya. Mendengar hal itu, Mary malah terlihat sangat jorok. Melihat hasil wawancara jadi berantakan. Akhirnya Bab mengambil tongkat baseball sambil diputar. Melihat hal itu, mereka bertiga langsung memohon agar bisa merasakan tongkat tersebut dan 1% dari mereka menikmatinya. Nah setelah selesai, tak lupa mereka mengucap rasa terima kasih kepada babi yang telah memberikan sensasi luar biasa ke masing-masing pantat mereka. Beberapa waktu kemudian, Airi datang di sebuah kedai sake yang langganan tadi dengan sangat hati-hati mendudukkan pantatnya di kursi depan bartender. Mungkin karena masih terasa sakit akibat tongkat baseball, lalu Airi memesan menu favoritnya. Ternyata saya memilih kedai jadi teringat dengan menu yang dipesan Airi katanya. Dulu ada seorang bos gen muda yang selalu pesan menu itu tapi sudah setahun lamanya tak pernah mampir lagi ke kedainya. Pemilik mendengar rumor kalau pemuda itu pernah membuat kesalahan besar di gengnya, mungkin karena itu dia tak pernah lagi datang ke kedainya karena penasaran tentang pendapat kehidupannya. Airi menanyakan tentang dirinya dulu ke pemilik kedai akhirnya menceritakan tentang kepribadian Gentaro meski sebenarnya memiliki daya tidak suka dengan geng, tapi dia sedikit menyukai pribadi Gentaro yang dulu. Karena setiap petarung habis memukuli orang, dia pasti mampir ke kedai untuk minum sake sampai teler. Sambil menyesali perbuatannya, mendengar cerita itu, Airi senyum-senyum sendiri. Dia merasa senang. Ternyata ada juga orang yang memperhatikannya di sini. Pemilik kedai ternyata punya keinginan untuk minum bareng. Gentaro ketika dipertemukan lagi di surga atau di neraka, Airi memberitahukan ke pemilik kedai jika Gentaro mungkin saja masih hidup. Namun pemilik kedai langsung membantahnya karena dia sudah pasti di alam barzah akhirnya. Yang notabene adalah Gentaro langsung sedih mendengarnya karena sudah takdir dia menjadi cewek.